Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya 3 kali sebetulnya. Coba kita ambil pertengahan saja. Sekali lagi kita mengambil keberkahan dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, para pengurus yayasan dan DKM Masjid Al-Akbar, panitia Ramadan, jamaah sekalian serta adik-adikku dan anak-anakku yang saya cintai. Apa kabar semuanya? Di malam pertama buka puasa ya. Jadi setelah puasa sehari, malamnya saya buka WA. Ada kiriman dari teman, ada meme, tidak terasa 29 hari lagi kita lebaran. Wah, luar biasa ini saya bilang. Ya, baru saja kita mulai sudah mau lebaran. Dan malam ini insya Allah tidak terasa kita 24 hari lagi kita lebaran. Betul ya? Ya. Yang bilang betul insya Allah pengen pulang kampung. Pengen pulang kampung? Kayaknya kurang semangat nih, nggak pada mau pulang. Nah, pulang mudik dilarang kan? Nah, tapi kalau pulang dicegat oleh petugas di jalan, mau kemana? Mau rehlah. Ya, bukan mau mudik. Lalu petugasnya nanya, rehlah itu apa? Nah, begini Pak ya, rehlah itu secara bahasa, secara istilah, secara syariah. Kata petugasnya, daripada liar, jalan. Ya. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan ini karena waktunya juga terbatas, yaitu sebuah dialog hiwar antara baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang mulia Mu'adz ibni Jabal. Kisahnya ini, kisah hiwarnya cukup panjang. Tidak panjang-panjang amat juga, tapi cukup panjang. Kita ambil setengahnya saja. Yaitu pada suatu hari kata Mu'adz, saya bersama baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ini memang selalu bersama dengan sahabat. Jadi kita jangan membayangkan sosok Nabi itu hanya dekat dengan sahabatnya kalau waktu sholat atau pengajian. Tapi Nabi itu selalu membersamai sahabat dalam setiap aktivitas dan kegiatan sahabat-sahabatnya. Ya, sholat hadir, pengajian, ada rehla, santai, makan, minum, bercanda. Kata Mu'adz, pada suatu hari saya bersama dengan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat kalau bersama Nabi, mereka senantiasa memanfaatkan momentum itu. Ini juga satu pelajaran bagi kita kalau kita bersama dengan orang tua, sama dengan guru. Jangan cuma dipenuhi dengan omongan yang tidak bermanfaat. Manfaatkanlah untuk diskusi, untuk menggali ilmunya, untuk tanya jawab. Maka Mu'adz menggali
ilmu dari baginda Rasulullah SAW. Lalu mulailah bertanya, "Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku satu amal yang bisa memasukkanku ke dalam sorga dan menjauhkanku dari neraka." Ya, pertanyaannya to the point ya, jelas. "Ya Rasul, tolong tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam sorga dan menjauhkanku dari neraka." Lalu kata Nabi, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau telah menanyakan satu perkara yang sungguh sangat dahsyat, sangat besar dan berat." Berat nggak? Berat. Karena kira-kira itulah intisarinya kan. Yang kita inginkan kan di akhirat cuma dua pilihan kan, surga atau neraka. Ya kalau ada nanti di akhirat cari di surga, nggak ada, berarti di neraka. Di neraka dilihat, nggak ada, berarti di surga. Tidak mungkin dilihat di surga nggak ada, di neraka juga nggak ada. Kemana dia? Jangan-jangan masih di Cipinang. Nggak mungkin kan? Tidak mungkin, mustahil. Jadi kalau nggak ada di surga pasti di neraka. Tidak ada di neraka pasti di surga. Lalu kata Nabi, "Wahai Mu'adz, kamu telah menanyakan sebuah perkara yang sungguh teramat berat dan dahsyat, tetapi bisa menjadi ringan, menjadi mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu kata Nabi menyebutkan apa saja bentuk amalannya. Pertama, "Wahai Mu'adz, dan tentu ini untuk kita semuanya umatnya, sembahlah Allah, jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Luruskan akidahnya, tauhidnya. Yang kedua, salat, dirikan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah, tunaikan zakat. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa tahujjul bait, haji ke Baitullah. Itu jawaban Nabi dari pertanyaan Mu'adz bin Jabal. Hiwar, dialog tidak atau belum selesai. Lalu lanjut, Nabi yang bertanya kepada Mu'adz. Jadi ini kan cara dialog yang menarik kan. Jadi tidak satu arah saja. Guru nanya kepada murid, murid nanya kepada guru. Orang tua nanya kepada anak, anak nanya kepada orang tua. Dan demikianlah seterusnya, itu namanya dialog. Untuk menghidupkan suasana, ngobrol, berbicara. Tapi bermanfaat. Lalu Nabi kembali bertanya kepada Mu'adz. "Wahai Mu'adz, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan?" Dan inilah tema kita pada malam hari ini, akan saya jelaskan secara singkat insya Allah. Mungkin dalam 5 menit. Setuju? Siap? Tentu, apa kata Mu'adz? "Tentu ya Rasulullah." "Na'am ya Rasulullah." Lalu Nabi menjelaskan pintu-pintu khair, abwabul khair itu. Yang pertama kata Nabi, "As-shaumu junnah." Puasa adalah perisai, benteng, tameng ya. Itu yang pertama. Yang kedua, was-shadaqatu tudfi'us sayyi'at kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah atau sedekah, di mana sedekah itu salah satu fungsinya bisa memadamkan, bisa merontokkan dosa dan kesalahan-kesalahan, sebagaimana halnya air memadamkan api. Jadi sedekah itu dahsyat.
Jadi bisa merontokkan dosa kita, merontokkan kesalahan-kesalahan kita, seperti halnya air memadamkan api. Dan yang ketiga, kata Nabi, wa sholatur rajuli fi jawfil lail, dan sholat seseorang di keheningan malam, di tengah malam. Lalu Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, jauh dari kasur-kasur yang empuk. Artinya apa? Banyak tidur apa kurang tidur? Kurang tidur. Lambung mereka jauh dari kasur, jauh dari tempat tidur. Mereka mengorbankan tidurnya. Kenapa? Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermunajat kepada Rabb mereka. Mereka taubat. Mereka khusyuk di keheningan malam. Dia ingat dosa-dosanya. Dia menangis, menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana hati, jiwa, khaufan wa tama'. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa tama', ada keinginan yang besar agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah suasana jiwa seorang muslim, ya, seorang orang bertakwa yang hakiki, di mana jiwanya selalu harap-harap cemas. Satu sisi dia berharap, sisi lain dia juga takut. Jangan-jangan sholat kita ditolak oleh Allah, jangan-jangan doa kita ditolak oleh Allah, jangan-jangan tarawih kita ditolak oleh Allah, jangan-jangan zakat kita ditolak oleh Allah, dan seterusnya. Tapi ada juga tomak, kita pengen antara over optimisme dan pesimisme. Itulah jamaah sekalian, 3 hal yang merupakan abwabul khair yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Al-Jalil yang mulia Mu'adz ibni Jabal, yang sekaligus merupakan pelajaran yang berharga untuk kita semua umatnya. Maka mari kita di bulan suci Ramadan ini, yang waktunya insya Allah masih panjang ke depan, kita manfaatkan pertama puasa kita betul-betul kita fungsikan sebagai junnah, bisa menjadi benteng, menjadi pelindung kesehatan kita, pelindung iman kita, pelindung keluarga kita, pelindung seluruh kehidupan kita, termasuk bisa melindungi kita dari neraka dan malapetaka. Dan yang kedua, mari kita gerakkan sedekah di bulan Ramadan. Sedekah dahsyat sekali. Bagi yang punya harta, hitung-hitunglah hartanya. Bagi 50% langsung sedekahkan, langsung infakkan. Insya Allah, demi Allah, kalau kita ikhlas, pasti dapat pahala akhirat, pasti abadi di akhirat kelak. Sedangkan 50% sisanya yang kita pakai belum tentu bisa abadi sampai di akhirat. Maka kita akan bangun renovasi Masjid Al-Akbar. Yang punya harta, yang punya uang, jangan ditabung saja, jangan disimpan, infakkan masuk di pembangunan Al-Akbar. Insya Allah, demi Allah, akan menjadi abadi sampai di akhirat. Amin ya rabbal. Dan yang ketiga, mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini untuk kita banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat di mana kita bermesraan, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang lebih mulia, yang lebih khusyuk untuk kita bermesraan, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya di bulan Ramadan, terutama di malam-malam fi jawfil lail, di tengah malam yang hening. Kita bangun, kita melawan kantuk kita, dan kita bermunajat, menangis, merengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah terima amal-amal ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keimanan, diberikan keistiqomahan sampai akhir Ramadan, bahkan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jamaah sekalian dari saya pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.